belajar nematoda sekarang. Nah, jadi nematoda ini tuh nanti dia kayak bakal bahas tentang etiologinya dari penyakit filariasis. Nanti filariasisnya itu ada macam-macam, ada 3 yang dibahas di PPT ini, dan itu tergantung nanti filariasis apa, tergantung etiologinya, seperti itulah ya. Nah, kita lanjut. Jadi filariasis dulu. Filariasis itu adalah penyakit menular yang disebabkan sumbatan cacing Filaria di kelenjar atau saluran getah bening. Nanti ini tuh dijelaskan di siklusnya biar paham kenapa dia di kelenjar atau saluran getah bening. Terus gejala umumnya itu yang terlihat adalah elephantiasis atau kaki gajah. Filariasis rheumatic gitu. Nah, ini tadi yang ku bilang kalau ada di PPT ada 3 etiologi dari filariasis: Wucheria brandcofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Nah, si Wucheria brandcofti sama Brugia malai ini itu yang lebih banyak dibahas untuk etiologi dan morfologinya di PPT ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke periodisitas. Periodisitas itu adalah kayak waktu di mana kita itu bisa nemuin mikrofilaria di aliran darah tepi pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi period aja gitu, tergantung di waktu tertentu saja perioditas itu. Jadi kita tuh nanti kenapa mikrofilaria yang bisa terlihat nanti ada dijelaskan di siklus juga. Jadi intinya itu ya. Nah, perioditas mikrofilaria itu beda-beda. Jadi mikrofilaria itu apa juga? Mikrofilaria itu adalah stadium larva awal. Jadi kayak anak cacing dari cacing gitu. Nah, si mikrofilaria ini tuh kita belajar ini adalah untuk mengetahui apakah nanti dia tuh terdiagnosis terkena si filariasis atau enggak. Itu dari si mikrofilaria nanti kita bisa lihat itu di aliran darah tepi begitu. Makanya kalau kita tahu periodisitasnya mikrofilaria ini, pengambilannya itu jadi lebih gampang gitu nih. Kita langsung aja ke sini nih. Ada yang periodisitasnya nocturna, berarti dia itu mikrofilarianya itu hanya terdapat di dalam darah tepi pada waktu malam aja kalau nocturna. Jadi itu misalnya kita cek aliran darah tepinya itu nanti pakai mikroskop kan waktu di malam, jadi itu namanya perioditas nocturna begitu. Nanti kita bisa di bawah, nanti kita bisa tahu juga apa sih si nematoda yang perioditasnya itu nocturna kebanyakannya gitu. Terus ada perioditas diurna. Nah, perioditas diurna ini tuh di waktu siang. Terus nah, ini lanjut ke subperiodik nokturnal. Tadi kan ada yang perioditas nokturnal, ada yang sekarang subperiodik. Nah, kalau subperiodik itu dia ada di siang, ada di malam. Nah, tapi lebih dominannya di malam. Beda kalau sama yang perioditas nokturnal ini, dia hanya terdapat di waktu malam aja. Nah, kalau subperiodik diurna berarti dia juga ada di tepi darah waktu siang malam, tapi dominannya siang begitu. Nah, kalau yang non periodisitas berarti ya ini nggak khas gitu, dia mau di siang ataupun di malam ya sama aja banyaknya. Sekarang lanjut ke periodisitas Bancrofti. Nah, ini tadi gue bilang kayak kalau kita nanti nemukannya, kalau kita cek di darah tepinya waktu malam, terus nanti kita lihat mikrofilarianya, itu tuh kita kayak kita udah bisa kayak menduga kalau ini tuh si Bancrofti itu, karena dia itu umumnya nocturna begitu. Ada yang juga superiodik nocturna dan superiodik diurna, itu di daerah Asia Tenggara, berarti Indonesia termasuk kan ya, dan daerah Pasifik. Nah, lanjut lagi bahas si Wucheria brandcofti ini. Dia itu definitif hospesnya pastinya manusia, dan hospes intermediate itu dari nyamuk. Ada Culex, Anopheles, dan Aedes. Nah, penyakitnya filariasis brandcofti dari sini ya, brandcoftinya. Nah, ini
si vektor-vektornya, hospes intermediate-nya. Ada apa tadi? Ada Culex, Anopheles, sama Aedes. Ini distribusi geografinya aja, nggak tahu tahun berapa. Lanjut ke morfologinya. Nah, jadi kalau morfologinya itu dia bentuknya kayak benang katanya. Dan dia itu tuh ujungnya meruncing gitu. Nah, kita lihat di sini biar lebih pasti lagi. Jadi kalau si Wucheria brandcofti itu dia cephalic space-nya ini itu tuh 1:1, ya kan. Terus dia itu tuh ujungnya runcing nih tuh, dan dia nggak ada nukleinya di ujung-ujung tipnya ini, begitu. Ini seperti ini bentukannya, kayak benang aja gitu kan ya. Kalau kayak gini nggak begitu kelihatan sih sebenarnya. Nah, terus dia itu permukaannya tuh kayak mulus gitu nih, mulus kan. Beda nanti ada yang nggak mulus. Terus body nukleanya tuh teratur, gitu. Nah, buat apa sih sebenarnya kita tuh butuh tahu ciri khasnya si setiap si nematoda ini? Karena filaria yang disebabkan oleh beda-beda etiologi tuh beda-beda juga gejalanya. Begitu, makanya kita butuh tahu. Nah, tuh dia kayak benang atau kayak rambut gitu. Ujungnya meruncing. Kalau cowok ujung posteriornya melengkung. Tuh, begitu ya. Nah, ini habitatnya. Tadi mikrofilarianya itu ya di daerah tepi ya, dan filarianya itu di saluran dan kelenjar limfe. Tadi ada yang penting juga di sini nih, mikrofilaria itu adalah bentuk diagnostik ditemukan di pembuluh darah, terutama di daerah tepi. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi, tapi siklus hidupnya si Wucheria brandcofti sama yang Bulgaria malai itu tuh sama-sama aja sih guys sebenarnya. Jadi ini pertama si nyamuknya itu kita nyontek aja deh. Nyamuknya itu menggigit manusia, ya kan. Nah, nyamuknya itu nanti masukin larva L3. Jadi L1, L2, L3 tuh kayak ibaratnya kayak tahapan umurnya larva aja gitu. Nanti si waktu si nyamuk gigit manusia, nanti dia masukin larva L3. L3 tuh bentuk infektif ke kulit kita. Nanti si larvanya masuk ke pembuluh limfe. Terus dia tumbuh jadi cacing dewasa di sana di kelenjar getah bening. Terus nanti cacing dewasanya kawin dan menghasilkan mikrofilaria, anak-anak cacing kecil gitu. Nanti cacing dewasanya itu menghasilkan mikrofilaria kecil. Terus mikrofilarianya masuk ke darah. Nah, mikrofilaria masuk ke darah ini yang bisa kita temukan saat pemeriksaan darah. Tadi kan kalau Wucheria emang umumnya nocturna ya. Nah, terus di dalam nyamuk, waktu nyamuk lain menggigit manusia terinfeksi, mikrofilarianya itu terhisap masuk ke tubuh nyamuknya. Nah, dan nyamuknya itu mikrofilarianya berkembang jadi L1, L2, L3. L3 tadi infektif lagi kan. Nanti larva L3 pindah ke mulut nyamuk di proboscis, terus nanti siap ditularkan ke manusia lain lagi. Dan begitu siklusnya. Begitulah. Nah, jadi ini di siklus filaria di manusia yang ada di dalam mikrofilia. Nanti mikrofilia bakal jadi L1 nanti di nyamuk. L1 itu di nyamuk ya. Bukan L1-nya itu di yang jadi yang ada di manusia itu L3 dan mikrofilaria dan cacing dewasanya. Begitu. Ya kan? Dia ngasih L3 ke kulit kita. Terus nanti dia bakal ke saluran limfatik dan KGB dan dia jadi cacing dewasa. Di situ nanti kawin lah si cewek cowoknya itu, nanti dia menghasilkan mikrofilaria jadinya. Begitu. Nih. Tuh. Jadi ada mikrofilaria ya kan. Baru nanti mikrofilarianya ini diambil lagi sama nyamuk lain ya kan. Nah, nyamuk lainnya itu nanti
di midgutnya itu dia ngubah si L1, dia ngubah mikrofiliarianya jadi L1 sampai ke L2 dan L3, ya kan. L3-nya pindah ke kepala atau ke proboscisnya si nyamuk begitu. Dan yang bentuk infektif itu adalah L3. Sekarang Brugia malayi. Nah, Brugia malayi ini tuh hospes definitifnya bisa manusia bisa hewan. Hospes intermediate-nya itu Anopheles dan Mansonia. Tadi Mansonia kan nggak ada ya, kalau yang di one apa sih? Wucheria brandcofti. Jadi ini nyamuk-nyamuk yang ada di kolam-kolam yang ada di tumbuhan air begitu. Nah, penyakitnya filariasis malayi karena kan Brugia malayi begitu. Nah, ini infektornya, nyamuknya. Nah, ini si malayi itu dia tuh bedanya di mikrofilarianya tuh kayak bergelombang gitu guys. Nih tuh bergelombang kan dia. Nah, nih beda sama yang kayak tadi di Wucheria brandcofti. Tuh permukaannya tuh halus gitu nih. Halus gitu. Terus dia lebih gede juga cephalic space-nya 2:1 begitu. Dan dia juga periodisitasnya nokturnal. Nah, sebenarnya sama aja sih, siklus hidupnya tuh sama aja. Nanti dia masuk ngasih L3 ke kita di kulit kita, nanti dia jadi cacing di limfatik, baru nanti dia kawin, baru dia ngeluarin mikrofilariae nanti diambil sama nyamuk lain, yang kan nyamuk yang lain nanti mikrofilarianya di midgut jadi L1, L2, L3, L3-nya nanti pindah ke proboscisnya nanti masuk lagi ke kulit kita kalau dia menggigit kita, begitu, sama aja. Oh, tadi kalau di nih, nah ini juga Brugia malayi itu dia nih cephalic space-nya tuh 2:1 kan, kayak lebih banyak gitu, begitu. Nah, terus dia itu kayak two widely spaced round nucleate tip, jadi ada terminal tipnya gitu nih, ada dua gitu kan, makanya disebutnya terminal tip. Dan dia itu tuh di tailnya itu bisa sampai ada beberapa nuklei. Tetap ya, dia tetap nokturnal. Lanjut ke Brugia timori, ini nggak begitu dibahas sih, tapi intinya ya hospes definitifnya manusia, intermediate-nya Anopheles, penyakitnya filariasis timori. Karena penyakit timor, jadi distribusi geografisnya tuh di timur kayak arah-arah yang di timur gitu. Nah, nih morfologinya dia cephalic space-nya lebih gede lagi, jadi 3:1 begitu. Tetap juga nocturnal periodicity. Nah, ini gejala klinisnya ya. Jadi gejala klinisnya ini kan tadi aku bilang beda-beda ya. Nah, kita dari gejala akut dulu. Gejala akutnya itu pasti limfadenitis, terus ada limfangitis yang dapat disertai demam, sakit kepala, rasa lemas, serta dapat pula menjadi abses. Nanti absesnya dapat pecah, selanjutnya dapat menimbulkan parut, terutama di daerah ketiak gelipat paha. Nanti kita lihat gimana maksudnya si parut itu kayak pembesaran gitu deh guys. Nah, ini gejala kroniknya. Gejala kroniknya berupa limfadema, lymph scrotum, kiluria, dan hidrokel. Limfadema itu adalah pembengkakan yang disebabkan oleh gangguan pengaliran getah bening kembali ke dalam darah. Terus ada lymph scrotum juga, pelebaran saluran limfa superficial pada kulit scrotum. Jadi scrotumnya agak membesar begitu. Tapi ya intinya tuh kayak semuanya tuh jadi kayak lebih pembengkakan, pelebaran kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau kiluria itu adalah kebocoran yang terjadi akibat pecahnya saluran limfa dan pembuluh darah di ginjal. Nanti warna urinnya tuh jadi kayak keruh seperti susu. Dia tuh jadi
si urinnya itu kecampur sama kilus itu tuh dia yang ngebikin jadi warnanya seperti susu. Karena kilus itu tuh kayak isinya tuh lemak dan lipoprotein kayaknya gitu dah. Nah, terus ada hidrokel juga, pembengkakan yang terjadi pada skrotum karena terkumpulnya cairan limfe di dalam tunika vaginalis testis. Jadi beda ya kalau yang lem skrotum sama yang hidrokel. Kalau yang lem skrotum itu pelebaran saluran limfe superficialnya. Kalau hidrokel itu pembengkakan yang terjadi pada skrotum karena terkumpulnya cairan limfe di dalam tunika vaginalis testisnya, bukan di salurannya gitu. Nah, ini gejala klinisnya beda nih. Wucheria-Brand-Kofte. Kalau Wucheria-Brand-Kofte itu sebenarnya khasnya itu adalah dia tuh elephantiasisnya tuh di ekstremitas superior and inferior. Jadi dia tuh kayak di ekstremitas yang ya superior inferior begitu. Nah, dan kiluria itu khasnya juga di Wucheria-Brand-Kofte. Pip. Tuh, dia bisa sampai ke genital eksterna dan mamai juga. Terus kalau yang Brugia itu, nah dia tuh kayak di yang bawah-bawah aja gitu. Jadi kayak misalnya kan ini kan dia bilang kalau yang di sini tuh ya ekstremiter superior inferior. Tapi kalau yang di Brugia itu tuh dia yang kayak lengan bawah. Jadi misalnya kayak gini. Ini ada orang. Nah, kalau si Brugia itu yang di sini-sininya guys, di lengan bawah, kaki bawah kayak gitu. Itu khasnya si Brugian ini. Aku mau hapus maksudnya. Nah, begitu. Terus ada ulcus sikratik pada inguinal juga dan elephantiasis tungkai bawah lengan bawah nih. Ini yang tadi aku maksud. Begitu. Nah, jadi limfangitis retrograd itu guys, maksudnya tuh infeksinya itu tuh balik arah gitu, mundur. Kan kalau limfangitis biasa infeksinya itu ikut arus limfe maju gitu. Nah, kalau yang limfangitis retrograd itu dia kayak mundur gitu. Jadi kalau normalnya itu kan limfe itu ngalir dari jaringan ke KGB. Nah, tapi kalau yang di si limfangitis retrograd ini tuh dia itu nyebarnya itu ke arah berlawanan gitu, jadi berlawanan. Nah, ini yang tadi aku bilang lymphadenitis Brand-Kofte tuh dia tuh adanya tuh kayak nggak di atas gitu guys, terjadinya itu nggak nah ini tadi yang gue bilang lymphadenitis Brand-Kofte dia tuh kayak di nih ekstremitas superior inferior, dia itu yang kayak di atas gitu, bukan di yang bawah-bawah. Nah, tuh kayak di atas gitu kan, atau enggak semuanya lah at least gitu. Nah, kalau Malai kalian lihat deh, dia tuh cuma di bawah sini aja. Tuh kayak bawah sini aja gitu dari filariasisnya. Begitu untuk diagnosis parasitologinya tentu pakai mikrofilia ya kan untuk diagnosisnya. Jadi pemeriksaan darah tebal perifer atau di kiluria. Filarianya kita lihat lewat pemeriksaan histopatologis. Ini untuk radio USG, skrotum, mamai, vulva, kelenjar, getah bening. Penata pelaksanaannya untuk pasien filariasis itu perawatan umumnya ya istirahat yang cukup aja, antibiotik bila terjadi infeksi sekunder dan abses. Kalau pengobatan spesifiknya itu untuk infeksi dan pengobatan kalau pengobatan spesifik itu meliputi pengobatan untuk infeksi. Nah, untuk penyakitnya jadi pakai antiparasit gitulah ya. Nah, ini penatasan juga bisa pembedahan. Kalau kayak stage 2 ini tuh masih bisa disembuhin. Kalau stage 3 4 ini tuh bisa diobatin tapi dia nggak bisa kembali lagi gitu guys. Nah, nih antiparasitnya pakai deticalbarmasin sitrat 6 mg per kilogram per hari dibagi 3, jadi selama 12 hari.
Kalau garam DC ini itu zaman dulu gitu. Nah kalau Ivermectin ini bisa juga dosis tunggal 400 mikrogram per kilogram berat badan 6 bulan sekali. Jadi dosis tunggal ya, seperti itu. Dipakai juga di Indo itu yang albendazole 400 mg dipakai di Indo tuh yang ini, si albendazole begitu, golongan azol.